garam, dia pegawai negeri, dia bekerja di sini dan saya menemukan ini. Dia bekerja di Indramayu, saya kunjungan kerja ke sana, saya lihat. Maka saya besarkan ide ini, aditif ini, sehingga ini berhasil. Saya kalau ngomong aditif, saya jadi ingat aditif oli itu, Pak. Hah? Ada cairan yang berbahaya yang kita masukkan, bukan ya? Bukan itu ya? Enggak, ini malah membuat dia lebih cepat mengkristal dan produksi lebih tinggi. Ya. Alami. Bayangkan. Alami. Aditif alami, jadi bukan aditif kimia. Bukan alami. Bayangkan Bung Renald, dia berhasil menaikkan produksi sampai dengan 100-120 ton per hektar. Berapa pendapatan mereka? Ini sama dengan ketika saya jadi gubernur dulu. Garam jagung rakyat itu 2 ton. Waktu di Gorontalo. Waktu di Gorontalo. Hanya 2 ton per hektar mereka bekerja. Saya naikin harga mereka dari Rp400, saya naikin Rp750 dengan SK gubernur. Dan per hektar tadi naik sampai mencapai 5 ton, 6 ton, dan lama-lama 10 ton per hektar. Karena petani dapat insentif dengan harga yang baik. Dengan harga yang baik dan produksi yang lebih banyak kan per hektar. Nah, ini tugas kita harusnya, melayani rakyat. Garam juga demikian. Jadi kalau begitu kedelai juga bisa dong sebetulnya kita atasi. Nggak ada masalah. Saya lihat goncang-gancing kedelai, menurut saya ini kekeliruan orang yang berani mengambil keputusan. Kalau saya jadi menterinya, saya mengatakan, yang pertama, harga kedelai HPP-nya buat rakyat Rp7.000. Naikkan. Dari berapa? 5.000 menjadi Rp7.000. 4.000, 7.000. Naikin Rp7.000. Jangan lagi mikir 2 kali. Naikin Rp7.000. Lihat lahan-lahan sekarang ada berapa ribu hektar. Tanam kedelai. Kedelai berapa lama bisa panen? Nggak seberapa. Cepat sekali. Bisa panen. Kita bisa bikin. Dan jangan berpikir impor sama sekali. Nah, ini kelemahan terbesar. Orang mau cepat, mau jalan pintas. Instan. Tidak mau bikin perubahan-perubahan seperti yang rumah perubahan ini. Saya mengagumi Anda. Saya senang sama Bung Renald. Baca you punya artikel, tulisan. Karena selalu mengajarkan orang, kita mesti berani berpikir untuk bikin perubahan ke arah perbaikan. Dan tidak jalan pintas. Ini berpikir di depan kurva, jangan di belakang kurva. Jadi orang yang di belakang kurva biasanya ketinggalan terus. Tapi kalau di depan kurva kita terus melakukan sesuatu. Ini ngomong-ngomong soal apa yang membuat Pak Fadel jadi seperti ini. Pak Fadel dulu dikenal sebagai pengusaha. Betul. Sebagai pengusaha dulu salah satunya itu ada belalai, teknologi. Saya mengagumi itu teknologi. Ini sedikit dari orang ITB yang kita kenal, yang membangun usaha juga berhasil. Terus kemudian setelah begitu masuk ke dunia politik. Terpilih menjadi gubernur. Dan kemudian saya mendapatkan buku ini. Betul, saya tulis. Buku ini pernah saya pakai dalam satu diskusi di Kompas. Bicara tentang birokrasi dan sebagainya. Saya mengutip dari sini. Jadi Pak Fadel bercerita tentang apa itu pengalaman. Dan ada kerangka teorinya, betul. Betul. Jadi ini juga materi disertasi ya di UGM. Saya ngambil S3 saya di Gajah Mada. Dan kemudian saya menuliskan intinya itu mengenai itu. Artinya mendaur ulang, bikin perubahan terhadap pemerintah daerah. Apa yang Pak Fadel lakukan di Gorontalo dari tidak ada menjadi provinsi ada? Apa yang dilakukan? Ada 3 hal yang paling utama. Yang pertama adalah saya merubah pola pikir mereka. Pola pikir yang selama ini sangat tradisional. Saya nggak tahu istilah tadi yang di belakang kurva, tapi mindset mereka sangat tertinggal. Maka saya rubah mindset mereka untuk berpikir agar berani membuat perubahan-perubahan, tetapi mengikuti aturan-aturan yang ada. Mengikuti aturan yang ada. Tidak terlalu ini sekali gitu. Dengan perubahan mindset tadi, maka lama-kelamaan terjadi perubahan yang kedua, selalu saya mengatakan pada mereka, jangan berpikir mesti misalnya datangkan dari tempat yang lain. Yang ketiga, kita mesti punya sesuatu. Kita punya apa di Gorontalo ini? Lihat ini tidak ada. Saya bilang bikin jagung. Maka jagung dijadikan sebagai branding daerah kita. Saya tanam. Semula mereka mengatakan, Pak, tidak mungkin seperti begini. Apa yang tidak mungkin? Kita hitung-hitungan. Lahan begini luas, per hektar kita tanam, kasih benih-benih, kita bantu. Lama-kelamaan. Pertama itu Bung Renald, saya mulai jadi gubernur, jagung di Gorontalo 50.000 ton per tahun. Sampai mencapai hampir 1 juta ton produksi jagung. Dari 50.000 ton menjadi 1 juta ton. Saya bikin program menuju ke sana. Jadi rakyat termotivasi karena itu. Jelas. Dibikin. Roadmap-nya jelas. Harganya bagus. Jadi mereka bisa hidup dari jagung. Ketika saya menteri juga yang Pak Bung Renald kasih mengenai garam ini. Saya juga bikin begitu. Garam diimpor, saya malu. Sebagai seorang menteri,
mesti datang lihat garam import. Negeri kita negeri maritim, negeri laut begitu banyak. Saya keliling ke daerah, ketemu teman-teman ini. Petani-petani garam yang ada di sini. Ya. Yang hitam-hitam ini. Hitam-hitam ini. Dari Cirebon, dari Indramayu ini, Bung. Saya tadinya berpikir dari Afrika. Ini mereka ini luar biasa. Pejuang. Terus mereka bekerja, mereka hitung, kita enak-enak aja import garam, dapat komisi. Maka saya bilang tadi, sesendok garam itu asin. Tapi sekapal garam itu manis. Karena apa? Komisi untuk import itu kan gampang saja. Maka apa yang saya bikin? Saya hubungi mereka, dulu dengan mereka, lihat di luar dugaan saya. Potensi lahan kita di Madura saja itu kurang lebih 5.000 hektar. 5.000 hektar di Madura saja. Coba bayangkan Pak, kalau di sana bisa produksi 100 ton saja, sudah bicara 5 juta. Kebutuhan garam kita cuma 3, sekian juta per tahun. Katakan 3,5 juta. Tidak seberapa. Belum lagi di Indramayu, belum di Cirebon, belum di Pati, di mana-mana, belum di luar Jawa. Saya menginventarisir 40 lokasi, Bu. 40 lokasi. Yang punya potensi untuk. Asal mereka mendapatkan harga yang baik. Pertama, harga yang baik. Dan kita pasti mengambil buat mereka. Kita jaga mereka produksi, kita jaga harga yang baik, kita atur. Ini menarik Pak Fadel, karena ternyata eksportir garam itu beberapa negara ternyata bukanlah negara-negara yang besar. Bahkan Belanda pun saya dengar eksportir garam, betul? Iya, betul. Jadi tidak harus mereka tidak harus bergantungan pada matahari saja. Sekarang ini bisa dibuat garam dari teknologi. Ada, bisa pakai pengembus angin sedemikian rupa sehingga bisa lebih cepat. Itu bisa. Bisa lebih cepat. Bisa. Ya. Tapi kan ada argumentasi yang mengatakan di Indonesia belakangan ini curah hujan luar biasa. Sehingga hujan terus-menerus. Sedangkan petani kita itu menggunakan matahari. Sehingga gagal lah, maka statistiknya memang drop. Bapak sepakat dengan itu? Saya tidak sepakat. Itu adalah kata-kata argumentasi dari importir. Dan saya berhadapan dengan mereka. Itu adalah argumentasi mereka untuk mengatakan bahwa akibatnya maka produksi menurun dan sebagainya. Tidak benar, itu bohong. Jadi itu menghancurkan dulu, itu menghancurkan membuat sehingga petani-petani tidak mampu bekerja, akibatnya mereka impor. Dan ketika saya menteri, Bung, itu saya datangi kapal-kapal itu, saya suruh stop. Saya pernah ke Madura, saya boykot itu. Importnya 20.000 ton, mereka sembunyi di gudang tertentu. Pak Menteri kesini aja, ini gudang bikin dalam negeri. Saya bilang, saya nggak mau dibohongi. Saya kirim orang sebelumnya, saya lihat gudang impor itu, saya bongkar itu, panggil polisi suruh bongkar. Ini yang tidak benar. Nah, seperti begini banyak yang kita alami hari ini. Dan banyak menteri yang tidak bisa membaca itu ya? Saya nggak tahu, tapi perasaannya beda sama saya. Saya kemarin baru pulang dari luar negeri, Pak. Di jalan, ini cerita yang menarik, Pak. Artinya kasihan orang nggak bisa bikin perubahan. Tiba-tiba saya ketemu di airport, di Singapura lagi duduk, ketemu dengan orang yang baru kembali dari Kamboja. Sedang negosiasi membeli beras di sana. Ini orang Indonesia ini? Orang Indonesia. Membeli beras dari Kamboja? Dari Kamboja 1,5 juta ton. Tahun 2013. Belum juga sampai tahunnya sudah bicara impor. Ini apa sifat kayak begini? Jadi sudah bersikap menyerah sebelum. Ini kan gampang, tinggal kita gerakan di Sulawesi. Lahan ada 500.000 hektar yang tersedia. Ini yang saya tidak benar. Maka ketika saya jadi Menteri Kelautan, Perikanan, tidak boleh impor garam. Saya berhasil. Ketika saya tinggalkan kementerian saya, garam tidak diimpor. Dan saya tidak mau sama sekali. Alhamdulillah berhasil. Ketika saya tinggalkan juga, saya tidak mau impor ikan. Dan sekarang saya dengar ada cakalang saja sudah impor sekarang. Malu sekali saya. Malu. Bahkan saya dengar juga ikan lele. Di perbatasan-perbatasan itu impor. Iya, padahal kita yang paling banyak bikin lele. Apa sulitnya bikin ikan lele itu? Itu pakai terpal juga bisa jadi. Jadi ini yang saya ingin katakan, bahwa perubahan-perubahan seperti begini ini harus kita lakukan. Ya. Dan rumah perubahan ini mesti bikin seperti begitu. Ya. Ini menarik. Ketika Pak Fadel di Gorontalo, saya juga baca di sini, rupanya banyak penghasilan lain-lain ya. Iya. Betul ya, kalau persen lain-lain. Dan ternyata setelah itu Anda robah. Anda robah polanya. Seperti apa kira-kira sehingga bisa melayani publik dengan lebih baik? Jadi misalnya contoh yang kecil, ternak. Sapi, ini kan kita bisa bikin supaya mereka itu berpendapatan, rakyat kita. Nah, saya impor sapi betina saya impor dari Bali. Kan yang paling bagus sapi Bali.
Sulit luar biasa bawa Bali. Bujuk-bujuk Pak Gubernurnya, segala kita ambil 500 ekor. 500 ekor dari Bali. Ambil dari Makassar, Indukannya. sapi, indukannya. Ambil dari Makassar, kita beli di tempat lain. Ini saya lihat petani-petani kita yang peternak kita. Kalau punya sapi 3 ekor, kita kasih betina juga sama dia 3 ekor. Dia pelihara. Jadi kita bikin matching system bagi mereka. Mereka pelihara. Setelah sekian kali dapat anaknya, dia jual, kita bantu menjualnya. Maka saya waktu Bahkan jual, Anda ekspor waktu itu ya? saya ekspor ke Malaysia, kemana-mana. Ke Malaysia. Apa yang saya katakan, dari pendapatan ini kita bagi dengan mereka. Jadi banyak ide-ide yang bisa kita bikin dengan Banyak rakyat. ide-ide yang bisa kita lakukan. Tapi saya belum dapat jawaban tadi, karena di sini Bapak menyebutkan kalau misalnya ada apa itu kopro banjir dan sebagainya, ya program-program seperti itu biasanya pemerintah memang sengaja bikin program banjir. Kenapa? Ya karena supaya banjirnya tahun depan ada lagi, begitu ya kan? Waduh. Tapi Pak Fadel mengatakan ini seperti ini modelnya nih. Model proyek-proyek seperti ini yang harus dirubah. Ya, kalau tidak salah saya baca seperti itu. Betul, Ya. betul. Tapi nanti mohon dijelaskan kira-kira pemimpin publik seperti apa. Karena Bapak termasuk orang yang tidak mau disebut sebagai pejabat. Ya, saya ketika jadi menteri, yang Jadi gubernur. gubernur maupun menteri, saya bilang jangan sebut saya sebagai pejabat negara. Katakan saya sebagai pejabat publik. Pejabat Artinya publik. hari ini saya menjadi gubernur, jadi menteri, besok pagi rakyat biasa. Besok Pejabat rakyat publik biasa. kan saya. Pejabat publik untuk melayani publik. Iya. Ya, Intan. Baik, Pak Renald dan Pak Fadel, luar biasa menarik sekali ya. Padahal ini baru segmen kedua ya, tapi kita sudah cukup mengangguk-ngangguk ya pemirsa ya. Tapi memang sebuah perubahan yang dilakukan oleh Pak Fadel Muhammad adalah bagaimana seorang pemimpin tidak hanya bisa memimpin atau memerintah saja, tapi seorang pemimpin yang baik adalah harus bisa mengabdi untuk masyarakat yang dipimpinnya. Anda jangan kemana-mana, tetap di Rumah Perubahan Renald Kasali. Ya, kembali di Rumah Perubahan Renald Kasali dan kita akan melanjutkan kembali bincang-bincang Pak Renald dengan Bapak Fadel Muhammad. Silakan Pak Renald. Iya, kalau berbincang dengan Pak Fadel selalu menarik, ya. Berbicaranya terus terang, tidak ada yang disembunyikan. Saya kira ini bangsa kita banyak punya masalah dalam mengungkapkan isi perasaannya, sehingga banyak stresnya. Banyak stres karena tidak bisa menyampaikan isi pikiran. Ya, tapi kalau Bang Fadel saya ketemu, ya, pusing hadapi persoalan, dia terus terang, tetapi akibatnya dalam bekerja tidak stres. Ya, saya kira ini yang tidak dimiliki, yaitu berkomunikasi secara asertif gitu ya. Nah baik, Pak Fadel, kita bicara lagi soal jagung. Ini saya tidak habis pikir, ya, mestinya pertanian kita ini maju. Dan Bapak baru saja terpilih sebagai ketua MAI, Masyarakat Agrobisnis, Agroindustri dan Indonesia. Agroindustri. Ini baru soal tuh pangan. Munas ya. Berarti kita punya harapan nih. Kita punya harapan menyangkut pangan. Dan menurut saya kedelai ini bisa kita atasi. Bisa. Setuju ya? Bisa, nggak ada masalah apa-apa itu. Setuju. Oke, baik. Kita belajar dari jagung. Jagung itu harga, kemudian Bapak berikan harga yang baik. Pemerintah berupaya keras, kasih harga yang baik. Kemudian setelah itu juga dibina petaninya. Bapak bikin program yang jelas, dimotivasi petani-petani dari 50.000 ton menjadi berapa? 1 juta ton. Iya. Di atas 1 juta ton. Oke. Tapi kan ini kita berhadapan dengan pembelinya kan juga kartel, Pak. Iya. Tentu ada masalah-masalah seperti itu. Apa yang Bapak lakukan? Jadi yang pertama kita lakukan adalah harga harus bagus. Ya, itu memberikan insentif. Agar supaya mereka semangat kerja. Siapa sih yang mau kerja rugi, mau rodi, mau ini, pasti orang kerja ingin berpendapatan. Itu nomor 1. Maka saya ketika itu harga jagung hanya Rp4 tinggal petani. Jagung di Surabaya ketika itu sekarang kan Rp3.000, Rp925. Maka saya perbedaan begitu jauh. Saya bilang, kenapa kalian bikin begini sama petani-petani saya? Ini kan rakyat saya semuanya. Ya Pak, karena ongkos begini, karena begini-begini. Itu namanya bahasa di Jakarta tengkulak-tengkulak. Tengkulak. Perdagangannya tidak fair. Tidak fair. Maka saya panggil mereka semuanya. Saya bikin SK gubernur. Saya naikkan harga jagung menjadi Rp700. Itu saya dikritik oleh beberapa ekonom-ekonom. Wah, ini kok pasar diatur sama Pak Fadel. Gubernur jangan bikin intervensi pasar dan sebagainya. Saya bilang ini mesti kita manage mereka. Kita mesti punya social entrepreneur, kalau istilah Pak Renald Kasali itu. Mesti punya entrepreneurship agar supaya mereka ini berpendapatan. Maka saya bikin harga begitu. Saya panggil tengkulak-tengkulak ini, saya robah